Yang saya sampaikan ini belum tentu benar, tapi nggak ada salahnya buat dicoba ya. Cara menjual dengan personal branding. Ini untuk teman-teman yang memulai usahanya, baru merintis dengan modal yang terbatas dan skill yang belum terlalu ahli di bidangnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan teknik personal branding ini. Yang pertama harus mengenali diri terlebih dahulu. Apa kelebihan dirinya teman-teman, kemudian apa kekurangannya teman-teman. Harus tahu dulu antara kelebihan dan kekurangan kita terlebih dahulu secara sadar. Kita memang perlu proses berpikir ya, tapi ketika kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan kita akan jauh lebih mudah untuk menjalankan strategi personal branding ini untuk bisnis kita. Terus kemudian kelola mental. Kelola mental ini mungkin di akhir-akhir ini kan banyak orang yang ngomong, wah ini flexing doang nih, nggak jualan nih, nggak nunjukin kualitas bisnisnya, cuma flexing aja. Cara untuk flexing itu sebenarnya nggak salah ya, cuma kadang orang itu terlalu berlebihan dan nggak ada korelasinya dengan bisnisnya atau produknya. Jadi produknya misalkan produknya si produk A gitu ya, dia flexingnya tentang sesuatu yang nggak ada kaitannya sama produk A ya. Sebenarnya pengen menunjukkan, oh ini loh aku laku, ini loh aku sukses, hasilnya seperti ini. Bener seperti itu, tapi secara audience sekarang orang tuh nggak terlalu suka yang seperti itu, nggak terlalu suka diiming-imingi dengan seperti itu, nggak realistis gitu loh. Orang tuh lebih cerdas sekarang audiensnya, makanya kita harus kelola mental kita menjadi nomor satu. Kita menjadi berbagi. Jadi kita dalam proses personal branding itu bukan kita mau flexing, tapi kita mau berbagi. Berbagi apa aja? Yang pertama berbagi informasi ya, informasi yang mungkin orang itu belum tahu, kita sudah tahu duluan. Nah itu kita bisa jadikan untuk konten personal branding nantinya. Kita jadi jembatan informasinya dari orang yang belum tahu, kemudian menjadi tahu karena kita yang memberikan informasinya, meskipun itu kita belum ahli di bidang itu, tentunya yang sesuai sama bisnis kita. Jangan sampai kita informasi tentang kesehatan dan produk kita itu tentang alat tulis, jadi beda ya. Korelasinya terlalu jauh, jadi yang masih ada hubungannya, ada kaitannya sejalur sama bisnis kita, informasi yang kita bagikan. Kalau sesekali kasih informasi yang nggak ada kaitannya sama produk bisnis kita, itu nggak apa-apa, cuma sesekali aja. Tapi yang harus kita sering bagikan adalah informasi yang sejalan sama bisnis kita. Kemudian ilmu pengetahuan, kita itu melakukan personal branding untuk berbagi ilmu pengetahuan. Lagi-lagi ilmu pengetahuan tentang apa? Tentang bisnis kita. Kalau kita berbagi ilmu pengetahuan berarti kita menyalurkan ilmu kita. Nah, biasanya yang saya alami sendiri, kalau kita menyalurkan ilmu kita kepada orang lain, biasanya ilmu baru itu akan masuk. Karena memang seperti itu sih alurnya yang selama ini saya rasain ya. Dari ilmu yang kita sudah salurkan, kita akan nanti dapat ilmu yang baru dari Allah. Jadi ilmu yang baru nanti akan masuk ke kita ketika kita sudah menyalurkan ilmu pengetahuan kita lewat personal branding yang kita buat. Jadi mindsetnya adalah kita sedang berbagi ilmu pengetahuan setelah tadi berbagi informasi ya. Nah kemudian kita berbagi apa lagi? Berbagi timbal balik. Jadi timbal balik ini artinya kita kasih informasi, orang akan kasih atensinya kepada kita, kasih perhatiannya ke kita, ke bisnis kita, ke sosok kita. Orang akan menaruh perhatian ke kita. Ketika orang sudah tertarik, kita kasih sesuatu ke mereka, kasih konten yang bermanfaat ke mereka, orang pasti akan naruh atensinya kepada kita. Nah ketika kita sudah dapetin atensinya, atensi dari orang tersebut, maka kita bisa mulai menawarkan kebutuhan dan keinginannya. Apa yang dia butuh, apa yang dia inginkan, itu ada dalam bisnis kita. Jadi hubungan timbal balik itu didasari dengan seperti itu ya. Jadi orang tuh akan naruh atensinya ke kita. Kalau orang sudah atensi ke kita, sudah perhatian ke kita, kita akan lebih mudah menawarkan tentang kebutuhannya dia, membantu kebutuhannya dia atau keinginannya dia. Lalu yang berikutnya, ini kita nggak ngomongin strateginya dulu ya. Saya pengen teman-teman memahami terlebih dahulu tentang personal branding ini supaya nggak terjebak ke caranya, karena cara itu nanti bisa berubah-berubah seiring berjalannya tren sama waktu. Tapi kita
harus tahu dulu mentalnya, kondisi mentalnya apa yang harus kita siapin ketika kita akan melangkah menggunakan personal branding untuk bisnis. Setelah berbagi, yang selanjutnya adalah dengan menunjukkan apa yang kita bisa. Nah, ini kita harus menunjukkan apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain, untuk kemajuan orang lain yang pertama ya. Kemudian untuk menambah jumlah orang yang kenal kita. Jadi kita nunjukin apa yang kita bisa. Misalkan kita bisnisnya martabak ya, kita harus tunjukkan bahwa kita bisa buat martabak yang sesuai dengan keinginan market kita. Kalau market menengah ke atas, kalau market yang harga tinggi, berarti kita harus tunjukkan bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk menghasilkan produk dengan harga tinggi tersebut. Jadi orang nanti tahu, oh makanan yang akan saya makan, martabak yang saya akan makan itu enggak dikelola dengan sembarangan, misalnya seperti itu. Atau kalau martabaknya dengan harga yang standar, oh meskipun harganya standar, kita bisa tunjukkan bahwa kita tetap kok sesuai dengan standar prosedur pengolahan makanan yang aman untuk kesehatan, meskipun tidak pakai bahan-bahan yang premium, tapi secara standar keamanan makanan itu tetap sesuai dengan standar, jadi tetap higienis. Itu untuk menunjukkan apa yang kita bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menambah jumlah orang yang kenal dengan kita. Nah, orang yang kenal dengan kita itu jauh lebih penting daripada jumlah orang yang kita kenal. Kalau kita sudah masuk dalam dunia bisnis, tidak terlalu berdampak kita kenal siapa. Yang lebih berdampak adalah siapa saja yang mengenal kita, mengenal kemampuan kita, mengenal keahlian kita, mengenal bisnis kita. Itu jauh yang lebih penting. Jadi kita membuat konten personal branding itu untuk menunjukkan apa yang kita bisa, fungsinya untuk menambah jumlah orang yang kenal sama kita. Lalu berikutnya setelah kita mengelola mental adalah kita memilih platformnya. Platformnya mau di mana? Mau di Google Maps atau di bisnis? Itu lebih ke to the point ya. Kalau di website lebih terlihat profesional. Kita tunjukkan profesionalitas kita. Kalau di Google Maps buat aja yang simple, singkat, jelas, tapi orang tuh sudah paham maksudnya. Kemudian yang di YouTube itu penjelasan mendalam dengan video seperti yang saya lakukan seperti ini. Saya nggak bisa lakukan kalau di platform lain. Kemudian di Facebook adalah narasi emosional yang impulsif. Jadi kalau di Facebook itu memang bisa buat tulisan panjang pakai foto dan video, tapi orang lebih suka baca kalau di Facebook ya. Jadi di Facebook narasinya harus emosional dan impulsif. Impulsif dalam artian orang tuh ketika setelah selesai membaca langsung mengambil tindakan. Lalu kalau di Instagram itu lebih, kalau sekarang kan yang dipicu, yang didorong adalah Reels ya, video pendek. Makanya kita buat kejutan-kejutan dari video pendek tersebut. Jadi orang kalau di Reel Instagram itu mereka akan cenderung lebih menyukai konten Reels yang mengejutkan mereka, terutama konten yang relate sama kebiasaan mereka ya tentunya ya. Terus kemudian kalau di TikTok, nah TikTok ini juga didorong yang video pendeknya ya, tapi kalau di TikTok lebih ke rasa ingin tahu lebih dari video pendek tersebut. Jadi rasa penasarannya yang dipicu untuk lebih tinggi lagi, untuk mempelajari lebih lama lagi nonton videonya. Lalu kemudian yang di WhatsApp itu ke diskusi personal. Jadi kalau kita milih platform WhatsApp, kita lebih arahnya ke diskusi personal. Tapi catatan ya, ini bisa dilakukan kalau database-nya udah banyak. Kalau database belum banyak, jangan fokus di WhatsApp dulu, tapi ke platform yang lain yang kira-kira nanti bisa membawa orang masuk ke WhatsApp-nya. Baru nanti dilanjutkan ke WhatsApp. Oke. Nanti untuk WhatsApp marketing saya jelasin di video yang lain ya. Oke, terus kemudian setelah kita pilih platformnya, kita tentukan temanya. Tema yang harus kita bahas adalah satu hal yang paling ahli dan kita paham. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya lebih ahli dan paham di bidang strategi dan konten. Jadi saya akan membahas tentang itu di bisnis saya. Orang supaya tahu bagaimana cara saya berpikir, bagaimana cara saya menyampaikan gagasan-gagasan saya tentang bisnis dan konten. Nah, kalau rekan-rekan di sini silakan pilih kira-kira hal yang paling ahli dan paham itu apa sih tentang bisnisnya. Itu yang dijadikan temanya nanti.
tema yang pertama ya. Kemudian setelah tema yang pertama, kalau ini kan tentang idealisme ya. Tentang yang kedua adalah minat terbesar target market bisnisnya. Nah, kalau saya cuma ngomongin tentang bisnis, tentang konten, orang nggak akan terlalu peduli. Nah, di bisnis saya orang lebih perhatian ke hal-hal yang sifatnya marketing. Jadi saya gabungin antara konten dan marketing. Nah, nanti coba dicek lagi bisnisnya rekan-rekan di sini, kira-kira apa yang menjadi minat terbesar target marketnya. Itu yang kita jadikan tema untuk konten-kontennya. Jadi kita gabungin antara hal yang kita paling ahli dan minat terbesar dari target market bisnisnya. Nah, setelah orang berminat dan kita menunjukkan apa yang kita paling ahli di dalamnya, kita buat orang itu mudah terhubung dengan kita. Jadi bisnis kita itu harus mempermudah proses terhubungnya dengan orang lain. Caranya gimana? Kalau dalam hal untuk personal branding ya, kita ngomongin personal branding, di Indonesia masih familiar menggunakan WhatsApp. Makanya saya ajak untuk rekan-rekan ngobrol di WhatsApp. Jadi supaya orang masuk ke WhatsApp kita, ngobrol secara personal, secara pribadi, kemudian nanti saling save, lalu setelah saling save kita bisa masukkan ke grup broadcast. Nah, kalau sudah saling save kan kita bisa lihat tuh statusnya mereka. Kita juga bisa update status rutin di WhatsApp dengan ajakan yang ngobrol ya. Jadi ketika kita posting sesuatu di status WhatsApp, kita kasih narasi untuk kalau menurutmu gimana, ngobrol yuk gitu. Jadi orang tuh tertarik untuk ngechat kita. Kemudian sebaliknya, kalau orang buat status ya kita komentarin dengan catatan tadi ya, ini WhatsAppnya database-nya udah banyak. Kalau belum banyak ya kumpulin dari platform si media sosial atau website yang lain tadi. Jadi komentari status temen WA temen kita kasih komentar. Kalau orang jualan dan kita nggak mau beli ya jangan takut kalau komentar di poster yang dia posting sebagai status ya, doain aja, wah moga-moga laris ya, kayak gitu. Jadi kita nggak kebebanan juga, wah nanti komentar kira beli padahal kita pengen menjalin interaksi, kayak gitu caranya. Lalu kemudian setelah kita komentarin tadi, kita kasih tester. Nah, karena kita jualan, karena kita bisnis, ya kita kan orang sudah terhubung secara personal ya sama kita. Saatnya kita kasih tester. Nah, tester ini bisa dikirim atau kita bisa undang datang ke tempat kita. Besok datang ya, saya kasih nih ada free tester. Oh iya. Jadi orangnya datang. Tapi kalau yang dikirim, kalau kita lihat orangnya potensial dan sudah akrab di chat, dan orangnya sudah tahu kita karakternya ya, sesuai sama target market kita ya, kamu mau nggak saya kirimin A B C D E kayak gini. Nah, itu nanti lebih punya peluang yang bagus untuk proses bisnis selanjutnya. Nah, setelah itu setelah tentukan tema sudah ya, kita ke buat kontennya. Nah, konten apa sih yang bisa dijadikan untuk personal branding ya? Yang pertama, kita bisa buat tentang kehidupan pribadi kita, tentunya dengan batasan-batasan tertentu ya. Kita batasi diri kita, kira-kira konten pribadi yang seperti apa yang boleh diposting sama yang enggak. Jadi orang tuh sekarang tuh ya pengen tahu kehidupan pribadi kita, pengen tahu sebenarnya kita, bukan yang kita baik-baikin aja, tapi kekurangan-kekurangan kita, ketidaksempurnaan kita sebagai manusia biasa, orang tuh suka yang seperti itu. Tapi tentu dengan batasan-batasan tertentu sesuai dengan aturan kehidupannya masing-masing kan ya. Kemudian aktivitas belanja bahan. Kalau ini sifatnya produknya kita tentuin produk kuliner ya. Produk kuliner misalnya. Aktivitas belanja bahan. Nah, ini misal ke pasar, ke supplier, macam-macam. Jadi ada aktivitasnya tanpa menunjukkan identitas lokasinya. Lalu kemudian aktivitas produksi. Nah, ini produksi dari A sampai Z tuh ngapain aja. Kita bisa tunjukkan juga yang rahasia juga disensor atau enggak ditayangin kayak gitu. Jadi tetap aman secara rahasia bisnis ya, tapi orang juga terpenuhi nih, orang rasa penasarannya, rasa ingin tahunya orang tentang siapa kitanya, siapa bisnis kita. Terus kemudian aktivitas melayani pembeli. Nah, pada saat kita melayani pembeli, bagaimana aktivitas yang kita lakukan itu juga didokumentasikan. Kita bisa buat kontennya. Lalu
idealisme. Nah, ini idealisme nih jangan terlalu terjebak sama idealisme kita ya. Idealisme yang kita jadikan konten itu harus berpihak kepada kepentingan konsumen. Meskipun itu kita tidak setuju 100%, tapi karena kita sedang jualan, sedang membangun bisnis, ya kita harus ngikutin apa yang sebenarnya diinginkan konsumen. Kita harus berpihak kepada konsumen karena kita masih baru, kita masih pemula. Kecuali kita sudah bisnisnya udah besar, sudah punya banyak followers, nah itu kita nggak apa-apa sih ngasih idealismenya kita. Cuma tetap kita bisa nanggung nggak resikonya kalau nanti konsumennya pindah. Yang selanjutnya adalah kegagalan dalam proses bisnis. Nah, hal-hal yang gagal ini juga bisa kita buat sebagai konten untuk personal branding. Misalnya kita produksi coklat, kemudian coklatnya ada yang kecampuran bahan yang tidak kita inginkan. Coklat adonan utamanya tiba-tiba kemasukan cicak atau kemasukan hewan, kemudian kita buang semuanya. Ya kan sebenarnya sama-sama buangnya ya, tapi ketika itu dijadikan konten, itu akan lebih berdampak ke persepsi publik tentang bisnis kita. Wah, ini bisnisnya benar-benar menjaga kualitas nih. Orang akan berpikir seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah online shop real time. Nah, namanya kita jualan, yang namanya personal branding, jangan cuma branding aja. Sesekali kita bisa online shopping. Oke, yang transfer hari ini atau yang beli hari ini dapat bonus tambahan ini ya. Oke, yang beli hari ini gratis ongkir ya. Oke, yang beli hari ini dapat free sampel produk baru ya, misalnya seperti itu. Jadi di konten kita juga harus sebutin bahwa kalau ada transaksi hari ini nanti dapat seperti ini. Jadi mendorong orang untuk melakukan belanja langsung seketika ketika dia lihat konten kita nantinya. Tidak semuanya seperti itu, tapi di CCP yang seperti itu ada online shoppingnya. Jadi orang tuh ngelihat konten langsung bisa transaksi. Nah, setelah kita buat kontennya lalu gimana? Nah, ini di semua kontennya seharusnya disiapkan tombol call to action-nya atau CTA-nya. Jadi fungsinya supaya orang sudah ngelihat kontennya, ada tombol yang dia klik, link atau tombol yang dia klik, dan itu nanti mengarah ke WhatsApp kita. Karena kita sedang melakukan personal branding, bukan ke landing page, bukan ke katalog produk, bukan. Karena kita sedang meningkatkan personal branding kita, meningkatkan hubungan kita secara personal dengan calon target market. Makanya kita ajak ke WhatsApp. Jadi apapun konten kita seharusnya ngajak orang untuk masuk ke WhatsApp kita. Nah, kemudian setelah masuk WhatsApp kita, lalu saling save kontaknya. Lalu seperti proses yang sebelumnya, itu kita masukin ke grup WhatsApp-nya. Nah, setelah ke grup WhatsApp, ya seperti yang saya jelasin tadi sebelumnya, rutin update status, kemudian komentari status WhatsApp-nya temen, kemudian kasih tester untuk dikirim atau diundang datang ke bisnis kita. Nah, gitu ya, saya rasa cukup sekian dulu untuk materi ini. Semoga teman-teman bisa merasakan manfaat juga dengan cara menjual melalui personal brandingnya. Sampai sekarang saya masih melakukan ini, dan dulu saya mengawali bisnis saya dengan personal branding juga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.